Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton YouTube? Kembali lagi dengan saya, channel kisahku. Aku mau menceritakan part 2, yaitu waktu pertama itu adalah waktu aku mau pergi ke PT ya. Waktu meninggalkan anak-anak. Sekarang aku mau menceritakan waktu aku di di medikalan. Pada waktu itu aku datang ya ke medikalan. Terus aku dipanggil 10.10 ya ke tempat medikalan. Setelah terkumpul 10.10, di sana kata petugas berjajar 10.10 katanya. Terus aku berkumpul 10.10. Terus katanya semuanya bajunya dibuka katanya gitu. Loh, kok Pak bajunya dibuka? Ya iya dibuka, ini kan namanya mau medikal, bajunya harus dibuka katanya gitu. Terus semuanya bajunya dibuka, tinggal BH aja sama yang celana dalam gitu. Katanya itu BH-nya dibuka katanya gitu. Loh kok Pak BH-nya dibuka? Iya BH-nya buka katanya gitu. Terus semuanya BH-nya dibuka. Temanku semuanya berjajar, ada 10 BH-nya pada dibuka. Ya Allah. Itu kayak King Kong aku lihat. Teman-temanku semua kayak King Kong. Aku melihat ke temanku, ada yang lagi head, ada celana yang nggak tahu kalau mau dibuka itu ya, ada celana yang besar, ada yang celana yang merecet gitu. Aku kadang-kadang pengen ketawa lihatnya. Aku kok kayak melihat orang. Aku itu ketawa sendiri. Aku melihat badanku aja geli ya, melihat badan orang lain geli gitu. Cuman pakai nggak pakai BH, cuman pakai aku di dalam hal itu tertawa ada gitu ya. Pas aku lihat ke temanku menangkap itunya tetenya. Terus kata petugasnya, jangan ditangkap katanya, ke bawah kan itu itunya katanya, tangannya gitu. Terus takut sama petugasnya, ke tangannya dikebawain semua, nggak ditangkap itu tetenya. Terus aku lihat berjajar, ya Allah itu orang utan. Ke manusia kataku, berjajar-jajar nggak pakai BH, cuman pakai daleman aja kataku gitu ya. Terus katanya maju satu persatu katanya gitu. Terus maju satu persatu. Setelah maju satu persatu di sana katanya sekarang katanya ke itu tempat rongsen katanya gitu. Terus ke tempat rongsen itu di baju lagi. Kalau ke tempat rongsen pakai baju rongsenan. Setelah pakai baju rongsenan katanya begini katanya di tempat rongsenan katanya gitu. Terus kita di satu persatu begini ya ke tempat rongsenan. Terus sudah semuanya dibuka lagi bajunya dari tempat rongsenan katanya. Bajunya buka lagi katanya, baju rongsenannya buka lagi katanya gitu. Terus baju rongsenannya dibuka lagi, terus kita buligir lagi, nggak pakai apa-apa lagi katanya. Terus sudah nggak ada pakai apa-apa lagi katanya. Sekarang satu persatu katanya, baris katanya gitu. Terus kita baris satu persatu, yaitu yang pada telanjang itu. Terus katanya ke ranjang katanya satu persatu. Terus keranjang diperiksa satu persatu, di ini ya ditelentangin. Setelah ditelentangin dilihat dari atas sampai ke bawah, dilihat kalau ada koreng, kalau ada hapur, kalau ada apa gitu, harus mulus badan kita itu. Terus dilihat ke ini ke itu lagu nungkreb, kata tungkreb katanya, itu tungkreb gitu. Terus aku balik nungkreb. Terus dilihat ada apa gitu, ada penyakitnya atau apa di belakangnya itu. Terus setelah nungkreb katanya duduk katanya gitu. Setelah duduk itunya keteknya suruh begini katanya, begini.
Terus sudah, terus udah katanya gitu. Terus udah turun. Terus yang udah boleh katanya dibaju lagi katanya gitu. Terus satu persatu setelah itu dibaju gitu ya. Setelah dibaju semuanya udah medikal yang telanjang itu. Terus kata semuanya udah ini katanya dibaju lagi semua katanya gitu. Terus kita pada dibaju lagi. Terus keluar lagi katanya. Sekarang di sana katanya tes air kencing katanya gitu ya. Terus ke ruangan yang lain tes air kencing. Di sana tes air kencing. Seorang itu sekamar mandi itu yang ke WC itu ada 10 orang, ada yang 3 orang yang segi semuatnya gitu di itu apa namanya di WC. Kita kan teman baru itu ya baru kenal gitu. Suruh katanya sama-sama katanya ini wadahnya katanya dikasih. Terus setelah itu dikasih wadah. Setelah kasih wadah enggak keluar itu air kencingnya, enggak keluar. Di apa namanya udah minum udah gimana enggak keluar itu air kencing. Ya Allah, ini gimana air kencing kok enggak keluar kata aku. Terus setelah air kencingnya enggak keluar katanya kamu itu harus itu dulu katanya pending dulu katanya kalau enggak keluar kamu keluar dulu katanya sampai keluar air kencingnya katanya gitu. Aku nunggu sampai keluar air kencingnya. Setelah nunggu ya sampai keluar air kencing, aku nunggu di tempat tunggu itu. Aku minum terus sampai aku mau kencing gitu, sampai aku mau bisa kencing gitu. Sampai nunggu aku sampai setengah jam. Itu nggak bisa kencing, nggak tahu stres karena apa gitu ya, suruh kencing orang jadi suruh kencing. Kalau nggak disuruh kan kencing keluar sendiri. Tapi ini kalau disuruh malah nggak keluar. Walaupun aku beberapa kali ke WC tapi nggak keluar itu air kencing. Aku bingung. Orang-orang sudah pada ke apa yang lain-lain ya, cek lain-lain. Aku masih di sana di tempat air kencing, wadah air kencing itu sampai setengah jam. Terus aku nyoba lagi keluar. Alhamdulillah itu sampai setengah jam itu air kencingnya itu keluar. Aku dipakai wadah ya, wadah kecil. Terus aku dikasihkan sama aku air kencingnya ke sana ke tempat yang udah ada air kencingnya. Terus aku kembali lagi ke teman-temanku. Terus katanya sekarang cek darah katanya gitu ya. Setelah itu cek darah. Aku kan takut sama itu ya, sama apa namanya, sama yang dicolok-colok itu ya. Aku ini gini-gini aja, aku ini takut gimana sama yang dicolok-colok berdarah itu ya. Terus dipanggil satu-satu cek darah. Aku sampai gini aja kalau cek darah. Terus alhamdulillah ya, walaupun aku takut-takut juga kan harus gitu. Terus setelah itu dicek darah. Setelah dicek darah katanya apa sekarang rongsen itu katanya apa jantung katanya gitu. Setelah itu di itu lagi dipanggil lagi rongsen jantung. Terus rongsen jantung itu enggak ini sih, enggak disuruh pakai keluarin dibuka-buka baju gitu. Kalau rongsen jantung itu cuman dibuka ininya sedikit gitu, terus digini terus udah gitu ditulis terus sama itunya. Setelah itu semua udah terus ke sana lagi. Setelah itu katanya dipoto buat itu ya, buat apa namanya, buat bikin paspor gitu, buat bikin paspor katanya gitu. Terus aku dipoto buat bikin paspor. Ini sharing-sharing aja ya kepada yang mau pergi ke luar negeri gitu atau belum ke luar negeri, jadi tahu ya bagaimana caranya apa medical itu apa medical itu gimana medical itu ya gitulah. Kalau medical ya pengalaman aku gitu ya, medical ke luar negeri itu kayak gitu ya. Nggak tahu kalau orang lain di medicalnya kayak gimana gitu ya.
Setelah cek medikal semua udah, terus semuanya clear, terus ada itu petugasnya lagi, katanya kamu dari PT kamu semuanya kumpul katanya ya. Terus semuanya kumpul dari PT itu, PT itu ya bukan satu aja, PT itu beberapa PT gitu yang ada seratusnya juga mungkin ada itu mah apa namanya di jadwal gitu ya, kalau mau ke sana itu di jadwal. Pas aku itu jadwalnya itu nggak tahu udah berapa PT, itu udah banyak kan gitu. Setelah udah aku itu bingung keluar gitu ya, aku kan belum punya teman gitu. Terus aku duduk di bawah, kataku ini teman aku itu yang dari PT ini, yang dari PT itu, kamu itu kataku dari PT yang tadi aku ya, katanya iya, katanya barangnya nanti di mobilnya, iya katanya gitu ya. Aku berkenalan sama orang-orang di sana yang mau ke PT aku gitu. Terus mobilnya itu datang sampai dari jam pagi ya, itu Medika dari jam berapa, dari sana itu dari jam mungkin 8 gitu ya. Terus sampai pulang-pulang jam 9 malam itu medikal. Saking lamanya gitu berjubel-jubelnya, sampai antri gitu dari PT. Harus dipanggil itu dari PT ini dulu, terus PT ini gitu, harus ada jadwalnya gitu. Sampai jam 9. Terus setelah itu semuanya ada bis dari PT aku. Terus semuanya naik ke bis PT aku ya. Terus setelah naik ke bis PT semuanya katanya di absen, katanya di absen. Terus semua udah naik ke mobil, udah absennya udah, terus mobilnya berangkat ke sana, ke apa namanya, ke penampungan gitu, ke penampungan, mau nginep di penampungan sampai menunggu hasil bagaimana medikal aku lulus apa enggaknya. Kalau lulus ya aku mungkin sampai pendidikan, sampai pasporan, sampai PAP-an gitu, bisa gitu. Tapi kalau enggak lulus ya udah pulang lagi ke kampung karena medikalnya enggak lulus. Kata sponsorku, kamu harus nunggu di sini sampai menunggu keputusan lulus apa enggak medikalnya. Kalau kamu enggak ada penyakitnya ya insya Allah kamu bisa pergi ke luar negeri. Kalau kamu ada penyakitnya satu aja, katanya kamu harus pulang lagi ke kampung. Katanya kalau ada hapur pun gitu ya, ada hapur, koreng, apa itu mah bisa diobati katanya. Kamu kalau ada hapurnya, ada korengnya itu harus diobati dulu katanya, harus medikal lagi. Kalau koreng kamu udah bagus, nggak ada korengnya, hapurnya udah nggak ada, kamu bisa lulus katanya gitu. Kataku, aku nggak punya hapur, nggak punya koreng gitu ya. Bagus kalau nggak punya hapur, nggak punya koreng, berarti kamu cuman bisa apa namanya melihat hasil penyakit yang di dalam kamu, katanya gitu ya. Kalau di dalam dalaman kamu itu penyakitnya bagus, kamu bisa nginep di sini, nunggu pendidikan, nunggu pasporan, nunggu PAP-an, nunggu terbang katanya di PT, katanya gitu. Ya udahlah segitu dulu ya. Ini sharing-sharing aja buat yang belum pernah ke luar negeri. Itulah cara di medikal untuk ke luar negeri. Nanti tunggu lagi ya part-part lainnya. Nanti di sana bagaimana aku di PT gitu ya. Kisah lucu di PT. Nanti kisah lucu aku waktu di kapal terbang. Kisah lucu aku waktu baru kenal sama majikan, belum tahu bahasa gitu ya. Aku harus pakai bahasa isyarat sama majikan aku itu. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga
video ini bermanfaat bagi kalian semua. Pengalaman seorang TKW yang pernah ke Saudi ya ini mah. Jangan lupa subscribe buat channel aku ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Allah memberikan rizki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.